Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke bagian 2. Kita masuk kepada pengukuran. Kita gunakan buku Holiday. Nah, ketika Ibu share buku atau referensi, harapannya kalian sudah mulai mempelajarinya sebelum MK kita berlangsung. Jadi nanti ketika tanya jawab bisa berjalan seefektif mungkin, karena memang kondisi mengharuskan kita untuk belajar seperti ini, tidak bisa tatap muka. Jadi harapannya kita saling kerjasama dalam hal mengoptimalkan baik dari segi waktu ataupun nanti pemahaman materi, tanya jawab dan sebagainya kita gunakan sebaik-baiknya. Dan sebagaimana kita ketahui di RPS ini bahan kajian yang akan kita kaji dalam fisika dasar 1 ini cukup banyak ya. Jadi satu pertemuan aja kita diharuskan bisa menyelesaikan atau membahas beberapa topik. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengukuran. Kalian juga bisa menyimak daripada buku, kemudian bisa membacanya nanti di luar MK Ibu. Oke, pengukuran, ide dasarnya tadi adalah fisika ini sangat bergantung pada pengukuran besaran. Karena dalam fisika terdiri dari besaran, dan besaran ini perlu dinyatakan dengan nilai dan satuan. Kemudian sistem satuan yang digunakan harus diakui secara umum, jadi kita bisa menggunakan secara universal. Kemudian, konversi satuan ini sangat diperlukan di dunia ilmu fisika, karena bisa jadi kita menggunakan konversi ini untuk keperluan eksperimen, atau untuk keperluan pengambilan data, atau untuk keperluan validasi, yang nantinya bisa diakui secara universal. Oke. Kemudian, di sini, what is physics? Nah, di sini dikatakan science and engineering ini sangat bergantung pada pengukuran dan perbandingan. Nah, simpelnya adalah dalam dunia sains kita diharuskan untuk melakukan suatu pengukuran. Nah, bagaimana suatu benda ini dapat diukur dan menggunakan alat apa? Di situ kita harus ketahui. Karena tidak mungkin kita hanya asal melakukan suatu pengukuran tanpa itu diakui secara universal. Itu tidak bisa dilakukan di ranah ilmu fisika. Jadi fisika itu biasanya pasti, ya kan? Panjang tali 5 meter. Ya, memang panjang talinya adalah sekitar 5 meter. Ini bentuk umum atau bentuk kasarnya, contoh umum. Jadi intinya pengukuran ini sangat penting dalam ilmu fisika. Nah, kita masuk ke measuring thing. Jadi kita pengukuran suatu benda. Nah, kita ini mengamati ilmu fisika itu dengan mempelajari bagaimana pengukuran suatu besaran yang melibatkan dalam atau terlibat dalam besaran-besaran fisika. Beberapa besaran ini bisa meliputi panjang, waktu, massa, kemudian ada suhu, tekanan, kemudian rapat arus, dan sebagainya. Ini hanyalah sekilas dari beberapa besaran yang kiranya nanti akan kita jumpai di ilmu fisika. Nah, ketika kita tidak tahu basic mengenai besaran, satuan, ataupun pengukuran bagaimana besaran-besaran ini didapatkan nilainya, nah itu sama aja, ya istilahnya informasinya kurang sempurna. Katakanlah poinnya 70, tidak bisa mencapai 100, seperti itu. Kemudian, kita melakukan pengukuran suatu besaran-besaran fisika, ini disesuaikan dengan satuan yang dimilikinya. Dengan kita menggunakan perbandingan yang disebut dengan standar. Kemudian di sini the unit, satuan adalah nama unik yang kita tetapkan untuk mengukur suatu besaran. Contohnya, meter adalah satuan untuk besaran panjang. Kemudian nanti kilogram adalah satuan untuk besaran massa. Kemudian second atau detik adalah satuan untuk besaran waktu. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap besaran ini memiliki satuan. Satuannya itu unik yang dilekatkan pada besaran tersebut. Oke. Jadi, dari tadi kita menyinggung besaran, satuan, dan sebagainya. Kalau dapat disimpulkan, besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Ini definisi secara umum yang sering kita lihat di buku-buku. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Oke, dapat diukur, artinya kita perlu alat ukur. Dinyatakan dengan angka, artinya kita memberi suatu
nilai. Kemudian dinyatakan dengan angka dan dilekatkan suatu satuan. Satuan ini apa? Yaitu penamaan unik yang memang hanya dimiliki oleh besaran tertentu. Jadi, setiap besaran ini memiliki satuannya masing-masing. Nah, ini adalah sekilas terkait pada besaran, kemudian satuan. Jadi, kita punya dua definisi. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, kemudian dilekatkan dengan suatu satuan. Nah, satuan ini apa? Satuan adalah penamaan unik yang dia melekat kepada pengukuran suatu besaran. Artinya, setiap besaran ini memiliki satuan masing-masing. Nah, kemudian, tadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Artinya, kalau kita melakukan pengukuran, kita perlu yang namanya alat ukur. Nah, pengukuran itu sendiri dalam fisika diartikan sebagai membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan menggunakan alat ukur tertentu. Oke, kata kuncinya pengukuran adalah perbandingan. Perbandingan antara apa? Yaitu dengan alat ukur, kemudian dengan nilai besaran yang diukur. Jadi contoh, kita ingin mengukur panjang. Nah, alat ukur yang kita gunakan untuk membandingkan ukuran dari benda yang kita mau ukur panjangnya, ini harus disesuaikan mengikuti standarnya. Misal, kita gunakan mistar atau meteran. Nah, meteran ini adalah alat ukur besaran panjang. Kemudian, alat ukur ini kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Hasil ukurnya, kita mendapatkan nilai. Nilai ini selalu disertai dengan satuan. Satuan yang melekat pada alat ukur tadi. Misal meteran. Kita ambil sentimeter. Itu yang paling sederhana ya di awal pendahuluan. Pengukuran dalam fisika adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai dengan satuan menggunakan alat ukur tertentu. Jadi, poinnya, pengukuran perlu alat ukur. Dalam alat ukur itu kita gunakan untuk membandingkan ukuran dari benda asli. Nah, alat ukur ini memiliki satuan yang melekat di alat ukur itu saja. Artinya, ketika kita ingin mengukur panjang, ya kita gunakan alat ukur panjang, meteran atau mistar. Jangan ketika kita ingin mengukur panjang, kita menggunakan alat ukur massa, neraca. Itu tidak ada hubungannya dan tidak akan dapat diambil suatu hasil. Artinya kesesuaian alat ukur ini menjadi sangat penting dalam pengukuran juga karena nanti melibatkan hasil dan satuan. Oke, sampai di sini. Poin yang kita dapat adalah besaran, satuan, dan pengukuran. Oke, kita tinjau kembali ke buku. Oke, saya rasa ini kalian bisa membacanya. Kurang lebih basic-basic daripada besaran. Oke, di sini dikenalkan the International System of Unit. Oke, sebelumnya di dalam fisika nanti kita mengenal yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok dalam fisika ini terdiri dari panjang, massa, ada waktu, kuat arus, temperatur, jumlah zat, kemudian ada intensitas cahaya. Nah, di sini ada unit for three SI based quantities. Dan di sini dikenalkan dengan SI adalah System International of Unit. Jadi ini adalah unit adalah satuan ya, satuan sistem internasional. Jadi tadi kan pengukuran menggunakan alat ukur dengan standar satuan tertentu. Nah, satuan tadi adalah nama unit yang dilekatkan pada alat ukur. Yang ini tergantung pada besaran-besaran yang akan diukur. Nah, satuannya di sini, kalau kita berbicara di sini, sistem satuan ini ada beberapa macam. Sistem satuan MKS, kemudian nanti kita kenal sistem satuan yang lain. Nah, sistem satuan yang diakui secara internasional adalah the International System of Unit. Jadi, satuan sistem internasional atau kita sering menyebutnya SI. Oke. Kemudian tadi di sini besaran untuk 3 contoh besaran pokok
dengan SI, unit, yang pertama adalah length, panjang, satuannya adalah meter. Dengan unitnya, meter ini disimbolkan dengan M. Kemudian time, waktu, di sini adalah detik. Detik ini disimbolkan dengan S. Massa dengan satuannya kilogram, dengan unit simbolnya adalah kilogram. Oke. Tabel 1.1 ini adalah contoh daripada besaran pokok, 3 besaran pokok dengan satuan SI. Oke. Nah, di sistem satuan SI, di sini kalian bisa baca ya, terkait dengan konversi dan seterusnya. Nah, di fisika nanti kalian juga sering akan menjumpai simbol-simbol satuan. Di sini disebut prefix for SI unit. Kemudian ini adalah faktornya, prefixnya, kemudian ini adalah simbolnya. Biasanya di sini ada mili. Kita gunakan misal panjang. Panjang SI-nya adalah meter. Nah, berarti di sini adalah misal saya katakan 1 meter. Nah, mili dengan simbolnya M. Di sini adalah 10 pangkat min 3. Kemudian di sini ada senti, desi, deka, mikro, nano, femto, atto, dan seterusnya. Kilo, mega, dan seterusnya. Jadi nanti ini terkait dengan penggunaan ada meter, kemudian di sini digabung dengan ada mili. Jadi misal kita punya milimeter. Nah, 1 milimeter ini adalah sama dengan berapa meter? Seperti itu. Kita gunakan faktor di sini. 10 pangkat min 3 dan seterusnya. Atau mungkin giga, mega, kilo, dan sebagainya. Sering kita jumpai ya. Misal di alat penyimpanan data ada flash disk, hard disk, dan sebagainya. Kemudian ditanya berapa kapasitasnya gitu, 1 tera gitu kan, 1 terabyte dan seterusnya. Jadi teranya ini dipakai sebagai pengawal satuan basicnya, misal terabyte gitu kan, terus gigabyte dan seterusnya. Itu artinya adalah 10 pangkat 9 byte, 10 pangkat 12 byte dan seterusnya. Ini nanti terkait pada konversi. Kemudian sampai di sini kita telah membahas terkait pengukuran sistem satuan. Nah, jadi secara tidak langsung tadi di pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran, kemudian besaran dan satuan. Oke, 3 poin ini sudah kita dapatkan. Menyinggung kembali besaran tadi terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok ini dalam fisika terdiri dari panjang, massa, waktu, kuat arus, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Oke. Kemudian, dari besaran-besaran pokok ini bisa diturunkan kepada besaran turunan. Misal, besaran turunan volume. Nah, sebagaimana kita ketahui, volume, katakanlah volume kubus. Volume kubus adalah sisi pangkat 3. Dengan satuan, kalau kita gunakan SI, berarti meter pangkat 3 atau meter kubik. Betul kan? Nah, kita tinjau. Meter ini adalah satuan yang dimiliki oleh besaran panjang. Nah, besaran panjang ini adalah besaran pokok. Artinya dapat disimpulkan bahwa volume besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok apa? Yaitu besaran pokok panjang. Seperti itu ya. Kemudian nanti ada besaran turunan yang disebut massa jenis atau rho. Massa jenis, massa per volume. Ya kan? Rho adalah massa per volume. Artinya, besaran massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok, massa, dan volume, dan seterusnya. Kalian bisa mengambil referensi dari buku lain, besaran pokok dan besaran turunan. Ada berbagai besaran pokok, kemudian besaran turunan, dan sebagainya. Ibu tidak akan membahasnya satu persatu di sini ya.
Yang jelas konsepnya kalian sudah paham, bahwa besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Contohnya tadi volume diturunkan dari besaran panjang pangkat 3. Kemudian row massa jenis diturunkan dari besaran pokok, massa, dan volume. Dan seterusnya. Ada berbagai banyak besaran di fisika. Nanti seiring kita belajar akan menemukan banyak besaran. Oke, besaran, pengukuran, dan satuan. Sudah. Nah, sekarang satuan. Satuan tadi, sistem yang diakui secara internasional adalah SI. SI dengan tadi dikatakan besaran pokok dengan satuan SI, misal panjang adalah meter, massa kilogram, waktu adalah skon. Kemudian beberapa bisa kalian ambil dari referensi lain, bisa mengikuti. Nah, sistem satuan ini adalah yang tadi disebutkan adalah SI. Sementara ada sistem satuan yang lain, ada CGS dan sebagainya. Nah, apa perbedaannya dan bagaimana? Nanti kita sembari jalan ya, ketika kita jumpai, misal besaran meter per sekon, kelajuan sekian meter per sekon, coba ubah dalam kilometer per jam dan sebagainya. Itu biasa ya sering kita jumpai, atau yang biasa disebut konversi satuan, atau change units. Konversi satuan ini sangat diperlukan dalam fisika karena kita kadang menjumpai kasus-kasus atau dalam kehidupan nyata suatu besaran ini tidak dinyatakan dalam besaran SI, ya kan? Apalagi terlebih alat-alat sekarang ini sering menggunakan manual book bahasa Inggris, ya kan? Kalau di situ menggunakan bahasa Inggris biasanya mengikuti dari tempat produksinya, katakanlah di Inggris dan sebagainya, itu menggunakan sistem satuan yang berbeda dari yang sering digunakan di Indonesia secara umum. Maka di sini konversi satuan sangat diperlukan, kemudian pengubahan daripada konversi ini sangat diperlukan. Contoh daripada konversi satuan di sini ya, kita tahu secara umum bahwa 1 menit adalah sama dengan 60 detik. Oke. 1 menit sama dengan 60 detik. Ketika kita gunakan seperti ini, 1 min sama dengan 60 second. Itu sama dengan 1, ya kan? Ataupun dibalik, 60 second adalah sama dengan 1 menit. Ya kan? Itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena nilainya kan sama ya secara fisis. Walaupun di sini terlihat 1 dan 60, tapi kalian lihat satuannya. Menit dan menit dan detik. Kita tahu bahwa 1 menit adalah 60 detik. Artinya ini juga sama kan? Artinya secara fisis adalah sama. Maka di sini adalah nilainya sama, A per A. Artinya di sini sama dengan 1. Nah, rasio perbandingan ini sering kita jumpai dalam kita nanti menggunakan konversi satuan. Misal, di sini ya, kita ingin mengkonvert bagaimana nih, atau berapa nih, 2 menit ini berapa detik gitu ya. Mungkin kalian akan cepat menjawab ya. Kita tahu bahwa 1 menitnya adalah 60 detik. Maka kalau 2 tinggal dikali 60 adalah 120 detik. Oke. Nah, itu kita karena sudah terbiasa ya. Nah, secara matematis, kita dapat menuliskan atau mencari penyelesaiannya seperti ini. Secara caranya ya, karena nanti kan mungkin kita jumpai aturan satuan-satuan yang tidak sesimpel ini. Jadi, diperlukan untuk kita menuliskannya secara runut. Jadi, misal 2 menit ini mau diubah ke second. Artinya di sini ya yang perlu disoroti, 2 menit ini dikali dengan 60 menit per 1 menit. Artinya ini kan sama dengan 1 tadi ya. 2 menit kali 1 kan ya sama dengan 2 menit. Kita hanya diperlukan untuk mengubah satuannya. Makanya yang diperhatikan di sini satuan. Di sini ada menit, di sini juga menit. Ini saling meniadakan ya, saling membagi, kita bisa coret. Satuannya tinggal second. Artinya 2 dikali 60, artinya 120 second. Atau begitu sebaliknya nanti ketika 120 second ini berapa menit? Artinya di sini 120 second, kemudian di bawahnya di sini adalah 60 second. Di sini yang 1 menit. Antar second dan second ini saling meniadakan, maka di sini tinggal 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit dan seterusnya. Oke, saya rasa kalian sudah paham konversi satuan. Jadi basicnya adalah menggunakan ini. Ini adalah 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, mungkin nanti kalian juga bisa gunakan konversi satuan yang lain.
kilogram, dan sebagainya. Kalau kita bisa gunakan di sini misal 1 kilogram itu sama dengan berapa gram, dan seterusnya. Itu basic daripada pengubahan atau konversi satuan. Oke. Kemudian di sini dijelaskan dalam buku ini ya, dijelaskan standar penentuan besaran-besaran pokok yang tadi disinggung, besaran pokok yang basicnya ya, yaitu besaran panjang, kemudian waktu, dan massa. Jadi besaran panjang ini standarnya penentuannya dari apa sih? Kurang lebih seperti itu. Kemudian waktu juga seperti itu, dan massa juga seperti itu. Nah, besaran panjang. Kemudian ada besaran massa dan waktu. Oke, besaran panjang. Kita langsung ke sini. Kalian bisa membacanya nanti. Nah, besaran panjang, tadi satuan SI-nya adalah meter. Nah, meter ini didapatkan dari mana gitu kan? Meter ini adalah panjang dari lintasan perjalanan cahaya dalam vakum selama interval waktu sepersekian detik. Oke, jadi definisi meter adalah panjang yang ditempuh oleh cahaya yang dia dalam vakum selama waktu interval 1/sekian detik. Itu adalah arti atau makna dari besaran panjang. Jadi, besaran panjang tadi kan memiliki satuan meter dalam SI. Oke. Kemudian dalam meter, ini diperoleh dari mana sih gitu kan? Standarnya 1 meter itu apa gitu kan? Atau gampangnya seperti ini. Kita punya botol aqua sekian, kita punya botol aqua misal sekian liter. Nah, liternya itu saat yang dinamakan 10 liter itu berapa gelas sih? Kurang lebih seperti itu. Yang dinamakan 1 liter ini terdiri dari berapa gelas seukuran standar sih? Kurang lebih seperti itu. Nah, besaran panjang dengan satuan meter, di sini 1 meter adalah, artinya 1 meter adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang vakum selama waktu interval sepersekian detik. Nah, this time interval was chosen so that the speed of light. Jadi waktu interval ini dipilih was chosen so that, gitu kan, the speed of light, C, yang kita kenal, kecepatan cahaya, C, itu adalah sekian meter per sekon. Oke. Jadi kan, tadi kan 1 meter didefinisikan adalah panjang yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama interval waktu sepersekian detik. Nah, satunya tadi kan meter ya. Maka di sini ini sebagai kecepatan cahaya dalam ruang hampa yang kita kenal sebagai C adalah sekian meter per sekon. 2, sekian meter per sekon. Atau biasanya digunakan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah standar dari panjang. Kemudian dari standar ini diturunkan ke besaran-besaran atau satuan yang lain. Jadi ada meter, kemudian bisa kita gunakan sentimeter, milimeter, dan seterusnya. Oke, ini signifikan, kemudian decimal place terkait angka penting dan ketidakpastiannya. Nanti kita akan bahas. Kita lanjut terlebih dahulu ke waktu. Jadi tadi di sini di buku ini ya hanya membahas tentang 3 besaran pokok, panjang, massa, waktu, kemudian standarnya. Kalau standar panjang ini terkait dengan kecepatan cahaya tadi, kemudian sekarang kita waktu. Nah, poin 1.2 terhadap waktu. Waktu yang kita tahu, katakanlah, belajar kita selama 50 menit, kurang lebih. Atau perjalanan kita dari kota A ke kota B dengan kecepatan sekian adalah 5 jam, dan seterusnya. Nah, di sini, karena waktu dalam SI adalah second, artinya 1 second ini apa sih? Gitu kan? Jadi standar yang diterima secara internasional, 1 second ini, 1 detik ini adalah apa gitu ya?
1 detik ini adalah waktu yang diambil oleh tumbukan cahaya. Wow, mohon maaf. Jadi 1 detik ini adalah waktu yang dibutuhkan, gitu ya, waktu yang dibutuhkan untuk 9.000 sekian osilasi dari cahaya dengan panjang gelombangnya tertentu yang mengimitasi. Jadi gini, 1 second ini adalah waktu yang ditempuh oleh cahaya sekian nih, 9.000 sekian osilasi dari cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang dia diimitasi oleh cesium-133 atom. Oke. Jadi kita punya atom cesium-133. Nah, ada atom ini dia mengeluarkan cahaya sekian osilasinya. Nah, selama itu 9.192 sekian, itu adalah 1 secondnya. Jadi setiap cahaya berosilasi sekian banyaknya dari yang diemitasi dari atom cesium-133 itu artinya 1 sekon. Wow. Jadi kita bisa bayangkan berapa sangat singkatnya suatu atom cesium-133 ini mengemitasi cahaya dengan jumlah sekian. Hanya 1 sekon saja ada 9 miliar ya. 9.192.631.770. Wow. 1 detik. Jadi kalau kita berbicara ke ranah mikroskopik ya, di sini kita berbicara terkait dengan atom, sistem atomik, kemudian dia mengemitasi cahaya. Nah, sekian ini hanya ditempuh dalam waktu 1 sekon. Itu basic yang mendasari dari pengambilan standar satuan waktu SI, yaitu sekon. Kemudian massa, standar kilogram. Nah, di sini standar SI dari massa. Nah, ini disimpan ya di Paris, dekat Paris seperti itu, International 1 gram standar dari massa, yaitu platinum iridium silinder 3,9 cm untuk tinggi dan diameternya. Untuk standar kilogram. Kemudian ini ada second mass standard. Jadi ini satuan standar yang lain ya, ketika kita tidak menggunakan kilogram. Di sini ada yang disebut dengan atomic mass unit. Jadi konversi sekian 1,6 sekian kali 10 pangkat min 27 kg. Ini basicnya sama ya. Jadi masing-masing sebagaimana kita ketahui satuan di sini ada banyak standar dari SI, kemudian nanti mungkin ada MKS, TGS. Ada banyak satuan di fisika yang tidak bisa disampaikan, yang tidak mungkin disampaikan secara satu persatu ya. Nanti mengikuti saja. Nah, di sini kita kenal yang disebut dengan mass unit, atomic mass unit adalah karbon 12 atom, di mana dia definisinya, konversinya adalah 1 mil sama dengan 1,6 sekian kali 10 pangkat min 27 kg. Ini sering kita gunakan ketika kita gunakan ranah-ranah mikroskopik, yaitu atomic mass unit, atom gitu ya, ketika kita bicara tentang atom. Kita tahu di sini ya, bahwa 1 kg itu adalah cukup besar untuk massa daripada atom. Karena di sini 10 pangkat min 27, kalian bayangkan saja 10 pangkat min 27 kg. Artinya sangat-sangat kecil untuk massa daripada atom. Dan kita kurang konkret atau kurang valid, kurang presisi ketika kita gunakan satuan kilogram untuk satuan dari atomik. Jadi massa di sini diperlukan massa atau pengubahan konversi yang mengikuti daripada benda yang diukur. Katakanlah kalau kita atom, kita gunakan atomic mass unit dan seterusnya. Kemudian di sini ada density rapat arus adalah massa per volume. Dibaca rho dan seterusnya, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di sini sampai di sini kita telah membahas terkait pengukuran, besaran, dan satuan, kemudian standar-standar dari waktu, massa,
kemudian panjang, dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa review secara ringkasnya ya, SI unit, penyatuannya secara internasional, kemudian konversinya kita menggunakan aturan-aturan. Nah, ini standarnya panjang waktu masa. Panjang tadi 1 meter adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya yang dia bergerak dalam vakum dalam interval waktu sepersekian detik. Ya, ini tadi dimunculkan C atau kecepatan cahaya dalam ruang cahaya. Kemudian waktu di sini adalah 1 detik, yaitu didefinisikan sebagai banyaknya cahaya yang teremisikan sekian gitu ya, tadi berapa miliar dari sumbernya adalah cesium 133. Ini adalah 1 detik. Kemudian oleh massa di sini SI 1 kg didefinisikan sebagai standar massa, yaitu menggunakan platinum iridium. Di sini disimpan dekat Paris. Untuk pengukurannya yang menggunakan atomik, kita menggunakan atomic mass unit, didefinisikan menggunakan atom karbon 12. Standarnya adalah itu dengan konvensi yang tadi. Kemudian density salah satu jenis daripada besaran turunan yang diturunkan dari besaran besaran massa dan besaran panjang. Panjangnya di sini adalah volume. Volume diturunkan dari panjang pangkat 3 atau kalau dalam SI adalah meter kubik. Oke, sampai di sini dulu. Sebelum kita lanjutkan kepada angka penting dan ketidakpastian. Oke, untuk part 2 Ibu akhiri. Silahkan dicermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.